Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Ashraf. Di sini saya akan menjelaskan eh, website, yaitu tugas kelompok dari pemrograman web. Di sini saya telah membuat website, travel website. Ini adalah halaman beranda. Kemudian di sini akan ditampilkan destinasi pilihannya, testimoninya. Kemudian di sini juga ada artikel dan kontak. Nah, pada kode travel website ini, di sini saya menggunakan framework Bootstrap. Pada kode head ini terdapat title, yaitu travel website sebagai keterangan beranda. Kemudian pada body di sini terdapat navbar sebagaimana framework Bootstrap itu. Nah, kemudian di sini ada kelas href, yaitu apabila kita klik maka akan menuju ke halaman yang sesuai. Kemudian di sini ada section. Nah, pada section ini menampilkan keterangan selamat datang di travel website. Kemudian di sini ada tag P, tag paragraf, deskripsinya. Dan di sini memiliki link href menuju ke halaman tour package atau paket wisata. Kemudian di section fitur destination, nah kemudian di sini ada tag img menampilkan image pada sebuah website. Nah, di sini juga ada tag H5 untuk menampilkan keterangan Bali, kemudian tag P, tag paragraf, deskripsinya. Nah, sama seperti di atas juga di sini menggunakan tag image untuk menampilkan gambar dari pada website. Kemudian section interaktif parallax section. Nah, di sini juga memiliki tag href untuk sebagai link. Apabila diklik maka akan menuju pada halaman tour package. Selanjutnya di sini ada testimonial section, yaitu pada halaman ini. Nah, pada halaman testimoni saya menggunakan section berikut, yaitu menggunakan div class. Kemudian carousel inner ini berasal dari framework Bootstrap. Nah, di sini ada kelas div card. Nah, fungsi dari div card ini itu kita membuat semacam kartu pada halaman website. Kemudian di sini ada card text.
itu isi konten atau teks pada halaman tersebut. Nah, kemudian di sini ada tag card author, maka akan tampil di sini keterangan pembuat testimoni tersebut. Nah, selanjutnya sama di atas. Kemudian di sini ada blog section. Nah, ini dia blog section. Nah, untuk menampilkan gambar, sini saya menggunakan tag img atau tag image. Kemudian di sini menggunakan class card img top untuk pemanggilan pada style CSS-nya. Nah, seperti di atas juga di sini memiliki tag href untuk menuju link pada artikel tersebut. Nah, ini dia. Terus pada kontak section. Nah, ini dia pada kontak section. Berikut kode pada kontak. Sini menggunakan section untuk pembagian pada sesi halaman. Nah, setelah itu sini menggunakan text center, artinya teksnya itu rata tengah. Kemudian di sini ada tag form, yaitu inputan. Maka akan membuat form seperti ini. Kemudian sama di atas, kemudian nah di sini ada button type submit. Nah, ini berfungsi sebagai button kirim pesan yang di sini. Kemudian terakhir ada keterangan email, telepon, dan alamatnya. Nah, di sini ada footer, maka akan tampil footer pada bagian bawah halaman. Kemudian selanjutnya kita menuju ke halaman destinasi. Nah, pada halaman destinasi ini terdapat 3 card atau 3 kartu, dan juga ada keterangan gambar, judul, dan deskripsi. Kemudian ada button untuk menuju pada halaman ini. Untuk pengkodeannya sendiri menggunakan, nah di sini ada destination section. Nah, di sini kolomnya menggunakan di sini kelasnya menggunakan kelas card. Kemudian tag img image, tampilan gambar. Nah, di sini ada card title. Nah, ini dia card title menggunakan tag H5 pada besar fontnya. Kemudian tag P paragraf di sini. Nah, di sini ada button lihat detail. Nah, pada button ini apabila kita klik, maka akan menuju ke halaman www.indonesia.travel.id. Kemudian di bawahnya sama dengan kode di atas. Selanjutnya di sini ada footer. Footer sendiri terdapat di akhir atau terdapat
di bagian akhir pada sebuah halaman. Nah, mungkin itu saja saya eh, baik Saudara Al-Hidayat untuk melanjutkan penjelasannya. Bismillah, perkenalkan nama saya Hidayat Wardihan dengan nomor NIM 20 triple 2 30 502. Kelas F 310. Sini saya akan menjelaskan sedikit bagian dari testimoni dan bagian turnya. Jadi di bagian header ini untuk mendefinisikan set karakter yang digunakan dalam halaman web. Terus map name ini mengatur tampilan responsif halaman web dengan menyesuaikan lebar perangkat atau dan skala awal. Eh, Travel web ini memberikan judul halaman web, mengimpor file CSS di scope untuk mengatur tata eh, letak untuk komunitas tambahan. Terus ke body, nah ini menampilkan navigasi situs web dengan menu untuk navigasi ke halaman, beranda, definisi paket wisata, testimoni, blog, dan kontak. Lanjut di bagian six class. Bagian ini menampilkan testimoni pengguna untuk mengatur konten dan halaman, kata atau judul bagian testimoni. Uh, Lanjut ke uh, footer. Footer ini menampilkan halaman web dengan hak cipta dan tahun terkait dan script. Ini mengimpor file JavaScript untuk menyediakan fungsi interaktif seperti drop dan toggle neighbor. Eh, untuk interaksi atau fungsi tambahan lainnya. Terus lanjut ke bagian tour. Bagian tour ini hmm, ada bagian body, yaitu menampilkan navigasi situs web, menentukan navigasi ke beranda, destinasi paket wisata, testimoni blog, dan kontak. Terus ada script class, yaitu terus section bagian paket wisata yang menampilkan paket wisata dari beberapa destinasi. Terus di dev class, eh, ini untuk mengatur konten dalam halaman, terus judul bagian paket wisata ditampilkan dalam beberapa kartu menggunakan grid system Bootstrap. Terus ke header yaitu menampilkan header halaman web dan hak cipta dan tahun terkait. Script ini mengimpor file JavaScript untuk menyediakan fungsi interaktif seperti drum dan top left bar. Mengimpor file dari JavaScript jika untuk interaksi dan fungsi tambahan. Eh, Contoh gambaran eh, paket wisata. Jadi ada gambaran paket wisata di seperti paket wisata Jogja, pakai wisata Bali, dan paket wisata
Nah, Magelang. Mungkin cukup dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gian Karunia. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar saya, mata kuliah pemrograman web 1. Oke, berikut penjelasannya. Oke, di bagian blok HTML ini terdapat tag HTML length and. Fungsi dari ini digunakan untuk mendefinisikan HTML yang kita buat itu menggunakan pengaturan yang berbahasa Inggris. Kemudian ada tag meta chartset dan meta viewport. Ini merupakan pengaturan viewport layar untuk responsif. Kemudian ada tag title. Ini merupakan judul dari halaman web yang kita buat. Kemudian itu ada tag link. Tag link ini digunakan untuk mengaitkan berkas CSS dengan atribut. Oke, dalam tag link ini terdapat atribut rel style sheet. Ini fungsinya untuk memberitahu peramban bahwa berkas yang kita tautkan itu adalah berkas dengan gaya CSS. Kemudian ada atribut ref. Ini menunjukkan lokasi berkas CSS yang kita buat. Oke, kemudian ada tag body. Ini merupakan tag utama dari halaman konten yang semuanya berisi tentang konten yang kita buat. Kemudian ada tag nav. Ini fungsinya untuk menunjukkan elemen navigasi utama. Kemudian ada tag div. Fungsi dari tag div ini digunakan untuk menunjukkan elemen konten utama dari halaman. Kemudian ada tag a. Ini fungsinya untuk menampilkan menampilkan tautan tambahan di bagian lain halaman. Kemudian ada tag button height. Fungsinya ini untuk membuat tombol pada halaman web. Kemudian ada tag span. Ini digunakan untuk menandai elemen di logo navbar. Kemudian ada tag UL. Ini digunakan untuk elemen daftar yang tak berurut. Kemudian ada tag elemen LI. Ini digunakan untuk memberikan jarak antar item daftar. Kemudian ada tag section. Ini digunakan untuk mengelompokkan konten yang kita buat. Kemudian lanjut ada tag H2. Fungsi dari ini untuk membuat ukuran font kita besar atau kecil. Kemudian ada tag img image. Fungsi ini untuk menampilkan gambar. Kemudian ada tag H5. Fungsi tag H5 ini sama saja dengan tag H2 untuk mengubah ukuran font. Lanjut ada tag P. Tag P ini digunakan untuk membuat paragraf, contohnya seperti ini, yang menyediakan paket wisata dan seterusnya. Oke, kemudian ada yang terakhir ada tag footer. Ini merupakan tag yang isinya informasi tentang hak cipta, dan tag script yang dalamnya terdapat script yang kita buat. Oke, lanjut di kontak. Di halaman kontak ini sebenarnya sama saja yang tag yang dipakai pada halaman blog. Dari tag title, link, semuanya cuma berbeda di tampilan website. Tag label untuk membuat area label ya. Kemudian ada tag input untuk pengguna memasukkan inputan berupa data atau yang lain. Kemudian ada text area digunakan untuk membuat area teks. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih.